Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar di channel kita Matic, Mathematics, English and Music. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal dari materi tentang membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada materi ini kan sebenarnya saya memberikan latihan soal. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Video ini adalah video bagian ke-7 tentang bilangan bulat dan pecahan. Langsung saja kita bahas latihannya. Nah, ini nomor 1 soalnya, berilah contoh 2 bilangan positif dan 2 bilangan bulat negatif. Penyelesaiannya ini. Bilangan bulat positif tentunya dia berada pada sebelah kanan setelah angka 0 ya dari garis bilangan. Jadi dimulai dari 1. Jadi ini jawabannya bebas, bisa 1, 2, bisa 2, 3, bisa 5 dan 10 gitu ya, dan seterusnya. Yang penting dia berada di sebelah kanan angka 0. Kebalikannya dengan bilangan bulat negatif, dia berada di sebelah kiri angka 0. Jadi min 1, min 2, min 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian soal nomor 2, urutkan bilangan bulat min 9, 7, 2, min 4, min 1, 0, 6 dengan urutan naik. Urutan naik berarti dia kalau dari garis bilangan dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini jawabannya. Penyelesaiannya berarti ambillah yang paling kiri di garis bilangan, berarti kan 9, min 9. Kemudian min 4, min 1, 0, 2, 6, 7. Jadi diurutkan sampai ke bilangan yang terbesar gitu ya. Lanjut untuk nomor 3. Soalnya, tulislah bilangan bulat yang dinyatakan oleh setiap titik ini ya, maksudnya setiap titik di bawah ini. Nah, ini ada titik P, Q, R, S. Kemudian ditanya, P ini ada di garis bilangan apa, di titik apa? Nah, kalau di sini min 10, nah ini lompat berapa? 1, 2, berarti kan berkurang 2. Atau geser 2 satuan, berarti kalau ke sini min 9, ke sini min 8. Jadi min 8 ya. Lanjut berarti min 7, min 6, ini min 5. Kemudian ini 0, berarti R-nya ini lompat 2, berarti R-nya 2. S-nya berarti 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Mudah bukan? Nah, lanjut untuk soal nomor 4, ini soalnya, tulislah pernyataan di bawah ini dengan lambang bilangan bulat. Yang A, tinggi suatu gunung 1500 meter di atas permukaan tanah. B, kedalaman sumur 18 meter di bawah permukaan tanah. Nah, tinggi suatu gedung, ini ya penyelesaiannya, di atas permukaan tanah, berarti dia positif. Jadi bisa ditulis 1500 M gitu aja. Nah, untuk kedalaman sumur ini ada kata-kata ini kuncinya, di bawah permukaan tanah, berarti dia bisa dinyatakan dengan min 18 meter gitu ya. Lanjut untuk soal nomor 5, berilah tanda kurang dari atau lebih dari antara dua bilangan di bawah ini. Langsung saja ya, penyelesaiannya untuk 453 dibandingkan dengan 534 tentunya besar yang 534, jadinya ini istilahnya dimakan yang besar, jadi mulutnya ke yang besar gini. Nah, ini 125 dengan min 251, tentu lebih besar yang 125. Walaupun 251 ini besar ya, tetapi karena negatif, jadi dia nilainya lebih kecil dari 125. Nah, ini negatif semua. Tinggal dilihat, berarti mana yang berada di sebelah kanan yang lebih besar? Pasti yang 157 ini lebih besar karena letaknya di sebelah kanan daripada min 175. Untuk yang D, antara min 418 dengan 418 sama ya. Yang membedakan hanya minnya. Ya pasti lebih besar yang positif gitu. Lanjut untuk soal nomor 6, nah ini banyak yang salah karena kurang teliti ya. Kalau yang A ini saya yakin banyak yang benar. Karena ini ada berapa segitiga, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 segitiga. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang diarsir itu 4 dari 9 gitu ya caranya.
Nah, untuk yang B dan C ini banyak yang salah. Untuk yang B dan C ini memang polanya kurang terlihat ya. Kalau kurang terlihat, buatlah garis bantu. Nah, misal dibuat garis bantu ini. Nah, ini juga masih kurang terlihat, buat lagi garis bantu. Nah, ini gitu ya. Ada lagi ini. Nah, berarti bisa dilihat. Ini bentuknya seperti segitiga siku-siku ya. Ada berapa totalnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 4/16. Atau kalau disederhanakan lagi hasilnya 1/4. Untuk yang C, buat juga garis bantu. Nah, ini ya garis bantu, maaf kalau tidak lurus, ini bisa dibayangkan ya. Nah, jadi kan berupa persegi ya. Ada berapa banyak persegi? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16 ya. Dan 16 persegi. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/16 atau 3/8. Nah, mudah ya. Lanjut untuk soal nomor 7. Berilah tanda kurang dari sama dengan lebih besar dari untuk pecahan berikut. Nah, ini kan 3/8 dan 2/7. Apakah kita bisa langsung menyelesaikannya? Tidak, karena penyebutnya berbeda. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 8 dan 7 ini bisa sama-sama berada di angka 56, atau 8 dikali 7, 56, 7 kali 8, 56, atau ini merupakan KPK-nya ya, kelipatannya. Nah, 8 kali 56 dikali 7 berarti 3-nya juga dikali 7, hasilnya 21. 7 dikali 8 menjadi 56, berarti 2-nya juga dikali 8 menjadi 16. Nah, antara 21 dan 16 besar yang 21, berarti tandanya seperti ini. Untuk yang B sama, 15 dan 10 kelipatannya 30. Nah, ini maaf ya saya typo, ini harusnya 30. Nah, 15 agar menjadi 30 dikali 2, berarti 6-nya dikali 2, hasilnya 12. 10-nya biar jadi 30 dikali 3, 4-nya juga dikali 3, hasilnya 12. Nah, ini 12 dengan 12 berarti hasilnya sama gitu ya. Untuk nomor 8, ini ada kesalahan dari soal saya. Jadi untuk mengurutkan pecahan berikut dalam urutan naik, ini ya antara 5/8, 12/15, dan 8/10. Ini penyelesaiannya bisa diubah dulu ke desimal atau disamakan penyebutnya. Nah, kalau saya memilih yang diubah ke desimal karena lebih sederhana kalau menurut saya. Nah, 5/8 ini kalau dibuat ke desimal, ini hasilnya 0,625. Untuk 12/5 itu 0,8. Nah, untuk 8/10 ini juga 0,8. Nah, karena ini sama kita tidak bisa mengurutkan sebenarnya. Nah, tapi bisa urutannya ini kan berarti ke urutan naik berarti dari kecil ke besar. Bisa ini 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 gitu ya. Jadi yang ini. Tapi ini untuk penilaian saya anggap bonus gitu ya. Kemudian lanjut untuk nomor 9. Sisipkan 3 pecahan di antara 2/3 dan 4/5. Nah, ini siswa-siswa banyak yang salah menjawab karena banyak yang berpikir bahwa tidak bisa kalau sisipan 3 pecahan, bisanya 2 pecahan. Nah, sebenarnya dari sini kelipatan persekutuan dari 3 dan 15 itu kan ada 15, 30 dan seterusnya. Nah, kalau pakai yang 15 berarti kan ini dikali 5. Yang ini dikali 5 jadi 10/15. Nah, kalau 4/5 jadi ini dikali 3, ini dikali 3. Jadi 12/15. Dari 10 ke 12 itu sisipannya cuma 11. Cuma 11/15 atau 1 pecahan. Padahal yang diminta itu 3 pecahan.
Bagaimana caranya? Berarti pakai lagi kelipatan persekutuan yang lebih besar gitu ya. Berarti ini jadi, kalau 30 kan berarti 3 ke 30 dikali 10, berarti 2-nya juga dikali 10. Hasilnya 20. Nah, untuk yang ini berarti untuk ke 30 ini dikali 6, 4-nya juga dikali 6, jadi 24 ya. Nah, sekarang yang ini perhatikan. Dari yang 20 per 30 dengan 24 per 30, ini ada sisipannya, berarti 21, 22, 23 gitu ya. 21 per 30, 22 per 30, dan 23 per 30. Apabila soalnya ditambah sisipan misalkan 5 pecahan, nah ya carilah lagi persekutuannya ini, berarti berapa gitu ya. Gitu. Jadi semakin besar kelipatan persekutuannya, semakin banyak juga sisipan pecahan yang dapat dicari. Ini soal yang terakhir, ubahlah pecahan berikut sesuai dengan tabel. Pecahan biasa, pecahan campuran, ini ya, atau pecahan desimal, persen, per mil gitu. Kita bahas dulu yang kolom pertama ini ya. Nah, kolom yang pertama. Cara mencari pecahan desimal ini bisa dibagi, berarti 3 bagi 8 gitu ya. Saya rasa teman-teman bisa mencarinya ini. Di SD sudah dijelaskan. Kemudian yang persen, untuk mencari persen tinggal dikali 100%. Jadi seperti ini. Atau bisa juga dari hasilnya desimal ini langsung dikali 100%. Berarti kan tinggal komanya bergeser 2 gini ya. Jadi 37,5%. Untuk yang per mil sama dengan persen, hanya saja ini dikali 1000 per mil. Ini juga dikali 1000 per mil. Nah, jadi demikian hasilnya. Selanjutnya sama ini. 3/2 per 5 ini bisa diubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 17 per 5. Pecahan desimalnya berarti tinggal 17 bagi 5. Berapa? Gitu ya. Ini juga dengan cara yang sama. Persen berarti dikali 100%. Per mil berarti dikali 1000 per mil. Nah, ini yang terakhir. Ini yang diketahui persennya ya. Yang diketahui ini. Jadi untuk mencari, oh maaf ini belum saya edit ya yang ini. 125. Yang ini 1250 per mil. Setelah dihitung ya, pecahan desimalnya 1,25. Yang ini 1/4. 1/4. Nah ini yang benar. Cara mencarinya kalau persen gampang. Persen ini kan berarti 125 per 100. Jadi persen ini artinya per 100. Disederhanakan jadi 5/4, berarti dibuat ke pecahan campuran menjadi 1/4. Untuk pecahan desimal ya tinggal 125 bagi 100 ya. Komanya maju gitu. Per mil berarti ini dari desimal dikali 1000 per mil gitu. Sekian dari saya. Bila masih ada yang kurang jelas dapat ditanyakan di kontak person saya berikut. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.